Waalaikumsalam. إن الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكرامات وعلى آله وأصحابه ذوي الاستقامة. Berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai Allah masih memberikan kepada kita kehidupan kesempatan ibadat dan bulan yang begitu mulia, bulan yang membawa keberkahan, bulan yang memberikan peluang persucian kepada dosa, yakni bulan suci Ramadan. Semoga selalu kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarga, kepada para ulama, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutakallimin, ulama mutaakhirin yang akbar, khususnya para ulama bersunnah wal jamaah. Mohon doa kepada umum, kepada penyakit dan kepada para murid, kepada polisi-polisi pembantu dan kawatir sejenak kita ingin melakukan salat Aisyah dan tarawih secara berjamaah di madrasah yang sederhana ini. Sedikit mungkin untuk mengisi tausiah nasihat sambil kita menunggu waktu salat tarawih sebagai bentuk peringatan dan sebagai bentuk ajakan dan nasihat kebaikan. Tidak hanya terpatok nasihat ini untuk jamaah, tapi pula bagi guru yang sampaikan. Mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya memaparkan kepada kita manusia bagaimana Allah mengelola bumi dan umat manusia serta makhluk-makhluknya dengan begitu indah rapi dan teraturnya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang tidak mendapatkan jatah makanan, kebutuhan ataupun yang lebih utama disebut dengan rezeki. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa qamintu laka rizqaka fala tatma'u. Wahai umat manusia, khalaqtuka lil ibadah, aku menciptakan kalian hikmahnya untuk sujud sembah ibadah kepada Allah. Hikmah penciptaan kalian itu untuk beribadah, taat, patuh perintah Allah. Wa qamintu laka rizqaka fala tatma'u, dan aku tanggung serta aku jamin nafkah serta rezekimu. Jangan engkau merasa gundah dan merasa sulit serta merasa seakan-akan tidak memberikan rezeki dari Allah. Kuciptakan untuk ibadah, bukan untuk main-main. Kuberikan tanggungan nafkah rezeki. Jangan kalian itu gundah, sedih serta merasa sulit dan ijik terhadap rezekiku, kata Allah. Ya bani Adam, la takhafanna min dhiqir rizqi fa inna khaza'ini la yanqusu qablaha. Wahai manusia, jangan kalian takut tentang perbendaharaan rezekiku, kata Tuhan. Stok rezekiku tidak akan pernah habis, kata Allah. Stok bahan rezeki kita yang diberi Allah Ta'ala tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, hadis qudsi ini menjelaskan bahwa kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan untuk ibadah kepada Tuhan serta ditanggung yang namanya rezeki oleh Tuhan. Cuma karena kita manusia diberikan hukum syar'i juga oleh Allah Ta'ala, masuk dalam asbab, mamam dalam gelap bernama usaha.
Rezeki yang telah Allah atur kepada kita itu memang milik kita, tidak akan menjadi milik orang lain. Cuma untuk mendapatkan itu, Anda harus masuk dalam kategori berusaha, bergerak mengambilnya. Ketika engkau berusaha bergerak mengambilnya, Allah berikan rezeki itu kepadamu dengan jumlah yang baik menurut Allah, walaupun terkadang tidak cocok menurut kita. Nah, di sinilah Allah ingin mengingatkan kita, khalaqtuka lil-ibadah fala tal'ab wa qamimtu laka rizqaka fala tadhur. Rezeki kamu perintahkan untuk ibadah. Seakan-akan ini kan juga berlaku bagi kita manusia apabila kita bekerja umpamanya pada sebuah perusahaan, kita bekerja di pemerintahan umpamanya, ketika ada yang namanya kunjungan kerja keluar, kunjungan dinas istilahnya, ada kunjungan perusahaan, sudah barang pasti orang-orang yang dipilih oleh dinas oleh perusahaan, dia itu akan dibekali dengan uang jalan, uang makan dan uang bermalam. Tidak akan mengeluarkan uang sendiri. Kenapa? Karena dinas yang memilih, pemerintah yang memilih, perusahaan yang memilih, tugasmu adalah ikut peraturan, maka uang jalan, uang makan, semua itu. Nah, manusia yang ketika dipilih dirimu untuk bekerja, diberikan yang namanya materi dan bekalikan, apalagi Tuhan. Cuma kenapa kita manusia seakan-akan kita berbalik dalam memahami makna hidup. Dari segi mana terpengaruhi kuat ataupun tidaknya ibadah kita kepada Allah, itu tergantung pada pendapatan. Dari kali pendapatan yang menjadi tolak ukur itu semangat, halamat pada jalan. Semangat daripada kadang-kadang pendapatan yang kita inginkan itu tercapai. Jikalau tidak kita dapati dengan usaha yang sudah besar, usaha yang sudah begitu kuat kita lakukan, namun hasilnya tidak sepakat dengan yang kita inginkan, ini akan menurunkan yang namanya semangat kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ketika ibadahmu kepada Tuhan dipengaruhi oleh pas pendapatanmu, otomatis kan ibadah ini bukan tujuan. Bagi mampu pendapatan kedua. Ketika pendapatan dijual, buktinya ibadah enak. Pendapatan tidak pas, ibadah tidak enak. Berarti kan menjadi tolak ukurnya, Pak mau ibadah, apa ibadah? Padahal Allah tadi mengatakan, khalaqtuka lil-ibadah wa qamimtu laka rizqaka fala tadhur. Kujadikan kalian untuk ibadah, kuberikan rezeki kepada kalian supaya kalian mampu beribadah kepada Tuhan. Berarti rezeki itu merupakan alat tujuannya ibadah. Jangan sampai terpengaruhi baik dan tidak baiknya ibadah seseorang tergantung pada hasil usaha yang dia lakukan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Adam in radina bima kasamtuhu lak." Bukan lembaga obatnya. Kalau kalian ridha terima dengan hasil rezeki yang telah memberikan kepada kalian setelah kalian berusaha, usaha tidak boleh. Nah, hasil yang kalian dapati pada usaha kalian itu kurang ataupun lebih, cukup ataupun tidak, kalian ridha dengan pemberian kepada Tuhan setelah kalian berusaha, dengan artinya tidak mempengaruhi ibadahmu baik ataupun tidak, semangat atau kurang, hanya berpengaruh ibadah tetap semangat, ibadah tetap itu bukan poin utama. Maka kata Tuhan Allah, bukan maka wabada. Tugasmu kata Tuhan yang akan membuat tubuhmu sehat dan hatimu tenang. Menerima dengan pendapatan yang penuh ridwan jumlah yang baik menurut Allah, walaupun tidak baik menurut kita, enak mudah-mudahan dan lebih ridwan dan enaknya dan syukuri dan nikmati serta semangat pada ibadah, bukan bodoh. Maka kata Allah, bukan maka wabada. Tubuhmu aku sehatkan kata Tuhan, hatimu aku tenangkan. Sehingga ada dua burung yang mampu memahami bahwa kepada Tuhan menjadi diri itu bukan sebagai alat jalan. Maka ada hana belajar, tip ataupun hana tidak mempengaruhi pada sujud rukuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklimnya tidak terpengaruh, ibadahnya tidak terpengaruh. Kenapa? Karena hatinya Allah yang bergerakkan ketika dia ridha dan terima dari kata Allah Subhanahu wa taala, "In anta lam tarda
bima kasamtu lak fa bi'izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya tarqubu fiha rabbal wuhush fil bariyah thumma la yakunu illa ma kasamtu lak. Namun hati-hati, namun awas, kata Allah, jikalau kalian tidak menerima, tidak rela hati, tidak senang hati dengan pemberianku setelah kalian berusaha, dikarenakan mungkin jumlahnya tidak sesuai keinginan kalian, hati-hati kata Allah. Tapi izzati wa jalali, Allah bersumpah demi keagunganku kata Allah, wa jalali, dan demi kemuliaanku, la usallitanna 'alaika dunya tarqubu fiha rabbal wuhush fil bariyah. Aku akan memasukkan sifat lapar, sifat puas dalam hatimu terhadap dunia bernama pangkat, bernama harta, sehingga engkau itu laksana binatang buas yang kelaparan, yang berada di dalam padang pasir yang luas yang besar, namun tidak ada satu mangsa di depannya. Berkata ribar, ada imam, mana memenuhi para ibadah air lumayan, air abad dan air lumayan lain gara-gara hasil ada tujuan dengan dunia. Kata Tuhan hati-hati, aku akan memberikan sifat puas dalam hatimu, laksana binatang puas yang lapar, yang cuma berada di yang pemarimu, hingga yang cuma berada di padang pasir, tidak ada mangsa di depannya. Maka dia akan berputar-putar, berlari-lari, mencari di mana mangsa, karena dia itu lama. Umma la yakunu laka illa ma kasabta, dan apa yang akan kau dapati tidak akan kau dapati pula yang kau inginkan kecuali yang telah aku letakkan bagi kalian. Maka ada kami akan makin tegak, makin hamun pacit yang membuat engkau tenang. Tidak akan kau dapati sesuatu yang membuat engkau nyaman. Jikalau engkau tidak rela untuk dia Tuhan, malah mempengaruhi ibadahmu kejauhan. Yang kemudian umpama kepada kita manusia, ibadah itu tujuan untuk mendapatkan itu merupakan alat yang sampai alat menjadi hikmat, tujuan menjadi alat. Bertampil tujuan ibadah, tapi ibadahnya dengan jadi alat dengan makna praktek berupa ibadah. Kenapa belajar? Kenapa? Ini paling bahaya. Bagaimana kita penghasilan kita cukup pas atau tidak mempengaruhi nikmat dan senang kita terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk penutup tausiah dan nasihat singkat hanya filosofi kita manusia pertama sekali rezeki Tuhan itu cuma dua. Dia itu diumpamakan dengan kesana ayam yang liar dan ayam yang Cina. Jadi yang penting ada binatang yang bernama manuk tersebut. Ayam Cina dan ayam liar itu sama-sama ayam. Dan ketika kita berikan makanan, ada sedikit perbedaan pada kita ketika itu dari makanan ke manuk. Manuk yang benar ketika tahu kita panggil, dia tidak mau datang ke makanan dia lihat. Maka untuk memberi makanan kepada manuk yang benar, bayangkan makanan yang goyang terus. Manuk yang dicok makanan, maka dapat manuk dari wanita yang kita. Namun dia tak bagaimana ayam yang Cina, manuk yang kecil. Ketika dia langsung datang dan kita kasih makanan lewat genggaman tangan dia, dia dengan hijau dalam genggaman itu. Manuk merubah lagi, manuk lihat juga merubah lagi. Namun ada sedikit perbedaan. Manuk itu merubah hijau. Kalau bahkan merubah ketenangan. Kenapa? Gara-gara dia lihat dengan pemimpin dan pemilihnya. Namun manuk yang dia dapat menjadi tidak ada adalah padanya, tidak perlu dia itu berlari ke sana kemari, dia hanya datang untuk makan rezeki yang dihidangkan. Menanti katanya, menyajat ke manuk lihat macam lihat ke Tuhan. Kita makan ada insya Allah jangan ragu, maka kita akan mendapatkan apa yang membuat dirimu tenang sampai ajal yang menjemput. Namun Cina adalah Allah Taala, itu mati itu Tuhan. Insya Allah hukummu sehat, hatimu akan tetap. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Mudah-mudahan kita menjadi ayam-ayam yang Cina
Begitu kepada hamba-hamba yang bermati, yang kau yang bina dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat tentang tubuh sehat dan ibadah terjaga tidak terbengkalai. Dengan demikian berubah, jadilah kita hamba-hamba yang kata Allah, Inna rabbika bima kasabtuna bukan aku akan memilih kalian sebagai kekasihku dan akan aku sehatkan tubuh kalian serta aku buat tenang hati, walaupun mungkin hidupmu dipandang oleh orang lain tidak cukup, tidak mencukupi kebutuhan, namun engkau akan bahagia dengan keadaan. Kenapa? Karena hatimu sudah enak dengan pemilik dan pencipta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.